Aba'uhum. Aba'uhum Qalu qalu aslamna fi sawa'a ijahini walain sa'al tahum min min su panjang ah min il il adabi iki alif Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Susiandarini dan saya Bulana. Saya dan Bulana merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dari UMK. Di sini kami ingin menanyai beberapa hal terkait dengan perkembangan psikologi dari putri Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya, monggo Bu. Oke. Sebelumnya saya ingin berkenalan dengan Ibu. Nama Ibu siapa nggih? Saya Jayanti Ratnasari Bu, biasanya dipanggil Bu Yanti mawon. Oh nggih. Terima kasih Bu Yanti nggih, berarti nggih Bu Yanti, terima kasih. Kemudian usia Ibu berapa? Sekarang 31 tahun. Nggih, 31 tahun. Pekerjaan Ibu? Saya ngajar Bu di SD, salah satu SD di Pati. Mengajar berarti guru ya Bu ya, di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pati. Nggih, terima kasih Bu Yanti nggih. Kemudian Ibu ini tempat tinggalnya di mana ya Bu ya? Saya ini maksudnya di desa Kemiri Bu, Sarirejo. Desanya Sarirejo. Nggih. Sarirejo Gang 5. Oh, Gang 5. Nggih, terima kasih Bu Yanti. Kemudian berapa ya anak dari Ibu? Mungkin ini anak yang keberapa seperti Ini anak pertama dan satu-satunya aja lah Bu. Oh, baru satu ya Bu ya. Semoga nambah lagi Bu, amin. Ya, karena masih muda. Kemudian pendidikan terakhir Ibu? Saya S1. S1. PGSD ini. Oh, S1 PGSD ya Bu ya. Kemudian mungkin kira-kira ya Bu, dari Ibu tadi kan pekerjaannya seorang guru, lulusan S1 PGSD, ya, itu per bulan kalau boleh tahu berapa nggih penghasilan dari Ibu? Berapa ya Bu? Gaji pokoknya 29. 2 juta. 2 juta. Nggih, 3 juta nggih. Terima kasih Bu Yanti. Kemudian alamat tadi saya nggih. Kemudian nanti dan lain-lain nanti bisa saya tanyakan lebih lanjut nggih Bu Yanti nggih. Nah, ini saya akan langsung ke pertanyaan untuk yang terkait dengan perkembangan psikologi dari putri Ibu. Nggih, yang pertama, sejak usia berapa ya Bu mengenalkan agama? Agamanya kan kita Muslim ya Bu ya, karena ini identitas seorang Muslim ya. Berarti ini namanya Mbak siapa Bu putrinya? Namanya siapa Kak? Daneswari. Mbak Danes. Ya. Mbak Danes agamanya apa? Agamanya apa Kak? Mbak Danes Islam. Pintar. Bisa doa sebelum makan, Mbak? Doa sebelum makan. Coba. Amin. Pintar sekali Mbak Danes. Ibu ini dari usia berapa ya Bu? Ibu mengenalkan agama Islam ke putri Ibu ini? Kalau pengenalan agama itu dari sebayi-bayinya mungkin ya Bu, karena ayahnya kebetulan guru agama Islam, jadi dari bayi itu sudah sering dilakukan sholawat dan lain-lain. Tapi kalau untuk
spesifiknya saya mengenalkan kita itu Tuhannya Allah, kita harus sholat itu sejak usia 1 tahun. Jadi mulai 1 tahun saya belajarkan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah, berarti memang sejak dini ya Bu ya, karena mungkin kan terlahir dari keluarga yang memang muslim seperti itu ya Bu ya. Apalagi ini ayahnya seorang pendidik juga dan beliaunya merupakan guru PAI ya Bu ya. Kemudian Bu Yanti, dari mana nih anak ibu atau putri ibu ini mengetahui agama yang dianutnya Bu? Dari ayahnya Bu. Dari ayahnya. Tapi juga didukung dari sekolah yang pastinya yang formal. Betul. Ini berarti sudah sekolah ya Bu ya? Sudah TKA. Oh TKA, nggih. Berarti sebelum TKA ini Sebelum TKA juga sudah di TPA Bu, di KB, karena kan kita dua-duanya bekerja, jadi anak lebih amannya di sekolah. Betul sekali Bu ya. Lebih terjamin ya Bu. Mungkin dari segi pendidikannya yang utama itu ya, pendidikan agama, akhlaknya nggih. Betul sekali. Terima kasih Bu Yanti. Kemudian saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Kemudian nilai agama apa saja yang Ibu perkenalkan kepada putri Ibu ini? Yang pasti ketuhanan ya Bu, yang pertama. Kita harus mengenalkan, oh ini loh Tuhan kita Allah, Tuhan kita satu gitu. Lalu untuk sholatnya paling dia cuma mengamati ayahnya ketika sholat gitu, lalu ikut sedikit-sedikit. Kemudian terus saya juga mengajarkan kalau benar salah antara ini loh perilaku kayak gini tuh benar, ini tuh salah, itu dulu sejauh ini. Terima kasih Bu Yanti. Berarti tadi Ibu terkait sholat ya, berarti sering ikut sholat ayahnya nggih. Nah, ini lumayan tergantung moodnya. Berarti sudah bisa menirukan gerakan sholat nggih. Bisa, insya Allah yang sholat 2 rakaat itu sampai pol Bu. Tapi sholat yang 4 rakaat itu bunda capek gitu nggih. Nah, berarti sudah bisa gerakan sholat nggih. Karena di sekolah juga ada pembiasaan sholat duha Bu. Oh nggih. Ini usia berapa ya Bu putrinya? Usia 4,5. Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Pas 4,5. Oh nggih, 4,5 tahun. Nggih. Sudah bisa mengenal ini Tuhannya. Dia Tuhannya Mbak Nas berapa? Apa Mbak Nas? Tuhannya Mbak Nas? Mas Tuhannya Allah. Allah nggih. Nabinya Muhammad. Kemudian dia Tuhannya Mbak Nas berapa? Apa Mbak Nas? Tuhannya Mbak Nas? Mas Tuhannya Allah. Allah nggih. Nabinya Muhammad nggih. Kemudian apa yang misalnya ya Bu di rumah ini berarti sudah sholat dengan ayahnya nih. Nah ini anak mungkin kadang kan namanya juga anak-anak ya Bu ya, kadang kan ya ada moodnya untuk tertib, kemudian ada moodnya untuk bergurau begitu ya. Apabila dalam sholat dengan ayahnya tadi putri Ibu itu bercanda, misalnya kan dia mungkin dalam moodnya tadi ya Bu, kadang kayak pengen main-main gitu loh nggih. Atau niku itu gimana? Bagaimana Ibu? Kalau sejauh ini sih saya masih biarkan Bu, karena masih seusia segini. Karena kata ayahnya kalau dalam Islam itu nantilah nek wis 7 tahun kalau baru sholat gitu. Tapi kalau segini paling dia anak-anaknya kalau segini paling diajari dia ayo sholat gitu. Tapi kalau dia masih udah capek enggak, oh ya udah enggak apa-apa gitu. Yang penting sudah mau ikut sholat gitu ya Bu ya, sudah tidak terlalu memaksakan. Betul, sudah tahu agamanya, sudah tahu Tuhannya, kemudian juga sudah mau sholat berjamaah dengan ayahnya gitu. Sudah mau menirukan gerakan-gerakan sholat ya Bu, apalagi tadi yang kalau 2 rakaat itu sampai pol gitu ya. Itu sudah luar biasa Bu, mengingat Mbak Nas tadi kan usianya baru 4,5 tahun ya Bu ya. Begitu Bu Yanti. Kemudian lanjut ya Bu, apakah Ibu sudah membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu? Tadi saya cek sedikit
sedikit sudah bisa ya Bu ya. Ini sudah Ibu biasakan ya seperti itu. Sudah, saya sudah biasakan dari tadi umur setahun. Doa-doa dasar, doa itu, doa makan. Lalu sekarang di ngajinya kan juga ditambah doa-doa yang lain, misalnya naik kendaraan, keluar rumah dan lain-lain. Mbak Nes, coba tadi doa sebelum tidur Mbak Nes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika mutamin. Pintar, luar biasa sekali Mbak Nes. Ya Allah, anak solihah, amin. Tadi Ibu kan sudah mengatakan ya, Ibu menanamkan agama sejak dini, nggih. Sudah menanamkan akhlak, benar salah. Oh ini loh tindakan salah. Oh ini loh Mbak, tindakan betul. Nah, ini Ibu memperkenalkan bagaimana cara Ibu untuk memperkenalkan perilaku baik dan buruk pada putri Ibu ini, Mbak Nes. Kalau seperti itu biasanya langsung ke contohnya Bu. Nah, jadi misalnya temennya lagi apa gitu, langsung saya tanyakan. Pernah di sekolah itu temennya dia kena ketendang ayunan gitu loh Bu. Oh, yeah. Nah saya tanya, boleh nggak Kak kalau dorong mainan kencang-kencang gitu boleh nggak? Nanti temennya bisa sakit jatuh. Jadi saya kenalkan juga akibatnya. Ini loh kalau kakak itu lari-larian nanti gini gitu. Kalau misalnya jahili temannya nanti gini akibatnya gini. Jadi saya kasih contoh secara langsung. Ya, terima kasih Bu Yanti. Dari saya pertanyaan sudah cukup. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya Ibu Sulistiana. Silakan Ibu Sulistiana. Terima kasih. Yang pertama saya terima kasih kepada Bu Yanti atas waktunya, kesediaannya untuk kami melakukan tanya jawab ya, terkait dengan perkembangan putri Ibu ya, khususnya pada perkembangan moralnya. Ya. Di sini saya akan melanjutkan tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Susi. Di sini ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kaitannya apa yang Ibu lakukan jika mendengar anak Ibu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu saya marah Ibu. Terus kadang juga langsung saya apa? Gini loh, saya tapuk mulutnya gitu loh. Benar atau salah ya Bu kayak gitu tuh ya. Tapi emang gitu. Soalnya kalau udah seperti itu dia benar-benar tidak mengulangi lagi. Benar-benar takut enggak akan lagi mengulangi itu lagi. Dia namanya juga anak-anak, ada kan dia melihat dari HP atau temennya mengucapkan kata-kata yang tidak benar kan terus akhirnya ditiru gitu ya dari situ. Ya, selanjutnya apakah Ibu juga membiasakan kepada anak Ibu untuk berkata sopan dan berperilaku baik dengan orang lain? Iya, selalu. Kalau berperilaku pasti, tapi kalau berkata kan kita nggak bisa ngajari ya Bu. Kalau kata itu kan apa refleks gitu ya. Kalau perilaku pasti. Kemudian selain tadi untuk berkata sopan, berperilaku yang baik, kemudian bagaimana cara Ibu ketika mengajarkan kedisiplinan kepada anak Ibu? Kedisiplinan gimana ya? Jadi saya ngajarin akibatnya dulu Bu. Ayo bubuk, nanti kalau nggak bubuk kakak bangunnya telat, sekolahnya telat gitu. Jadi saya ajarkan ini loh, kalau kita nggak tepat waktu akibatnya ini seperti itu. Karena kalau saya cuma ngomong Kak saatnya mandi, Kak saatnya belajar, itu dia nggak bakal nurut tuh. Harus tahu akibatnya dulu. Gitu cara ngajarinnya saya. Bagus ya ketika dia tahu akibatnya, oh nanti saya resikonya seperti ini, kalau iya, saya betul. tidak seperti ini. Iya. Kita sudah bisa gitu ya, sudah bisa Iya, membedakan sudah. gitu. Iya. Kemudian apakah ada jadwal-jadwal tertentu dari Ibu untuk melakukan kegiatan di rumah terkait kegiatan anak-anak ini? Dibuatkan jadwal itu? Tidak, masih kondisional. Ada jadwal cuma yang di luar rumah misalnya. Apa yang Ibu lakukan jika mendengar anak Ibu mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Itu saya marah Ibu. Terus kadang juga langsung saya apa? Gini loh, saya tapuk mulutnya gitu loh.
benar atau salah ya Bu kayak gitu tuh ya. Tapi emang gitu soalnya kalau dia seperti itu dia benar-benar tidak mengulangi lagi, benar-benar takut nggak akan lagi mengulangi itu lagi. Dia namanya juga anak-anak, kadang kan dia melihat dari HP atau temennya mengucapkan kata-kata yang tidak benar kan terus akhirnya ditiru gitu ya dari situ. Ya, selanjutnya apakah ibu juga membiasakan kepada anak ibu untuk berkata sopan dan berperilaku baik dengan orang lain? Iya, selalu. Kalau berperilaku pasti, tapi kalau berkata kan kita nggak bisa ngajari ya Bu. Kalau kata itu kan apa refleks gitu ya. Kalau perilaku pasti. Kemudian selain tadi untuk berkata sopan, berperilaku yang baik, kemudian bagaimana cara ibu ketika mengajarkan kedisiplinan kepada anak ibu? Kedisiplinan gimana ya? Jadi saya ngajarin akibatnya dulu Bu. Ayo bubuk, nanti kalau nggak bubuk kakak bangunnya telat, sekolahnya telat gitu. Jadi saya ajarkan ini loh, kalau kita nggak tepat waktu akibatnya ini, seperti itu. Karena kalau saya cuma ngomong kak saatnya mandi, kak saatnya belajar, itu dia nggak bakal nurut tuh. Harus tahu akibatnya dulu. Itu cara ngajarinnya saya. Bagus ya ketika dia tahu akibatnya, oh nanti saya resikonya seperti ini, kalau iya, saya betul. tidak seperti ini. Iya. Kita sudah bisa gitu, sudah bisa Iya, membedakan sudah gitu. Kemudian apakah ada jadwal-jadwal tertentu dari ibu untuk melakukan kegiatan di rumah terkait kegiatan anak-anak ini? Dibuatkan jadwal itu? Tidak, masih kondisional. Ada jadwal cuma yang di luar rumah misalnya les atau ngaji itu ada jadwal, tapi untuk yang di rumah misalnya belajar habis maghrib gitu opsional Bu. Kalau situasinya nggak memungkinkan ya tidak. Kurang disiplin mood dia mood anak gitu. Kurang disiplin sebenarnya Bu dianya. Kalau dipaksakan juga tidak efektif ya. Kalau dipaksakan memang jam segini harus belajar. Nah, gitu, nggak bisa. Ya, kemudian apakah ada tambahan belajar untuk anak? Ada, dia sudah mengikuti les. Oh les, yang diikuti les apa malah? Les membaca sama les berenang, mengaji. Lumayan ya, padat ya kegiatannya. Iya, pinter anaknya. Tapi tidak ada keluhan ya dari anak nih ketika mengikuti Mungkin protes protes itu gitu. tambahan. Ada, kadang. Bunda aku nggak mau ngaji, aku capek. Ya udah nggak apa-apa. Saya jadi gitu. Tapi tidak sering. Namanya juga anak-anak itu Iya. mungkin ada capek, kayak kita orang tua aja capek kan. Itu yang ikut tambahan belajar itu dalam waktu 1 minggu berapa? 1 minggu 3 kali, durasinya setengah jam. Iya. Jadi anak nggak sampai bosan udah selesai. Itu sehari itu tadi ada membaca, ngaji, renang gitu setiap harinya? Enggak. Oh, beda-beda Beda-beda. Seminggu berapa kali gitu ya Bu? Iya. Berarti mungkin hari Senin untuk les Les sama mengaji. Kemudian tadi nggih kait kedisiplinan anak, ini juga ada yang ingin saya tanyakan, apakah ibu sudah membiasakan anak untuk mandiri? Mandiri belum Ibu. Cuma untuk kegiatan sehari-hari misalnya makan, mandi itu masih saya suapi. Tapi untuk yang keperluannya dia misalnya beresin mainan gitu, dia paham. Kalau dia mainan, dia harus beresin mainan. Misalnya mainan pasir, dia harus dicuci seperti itu. Jadi tidak seutuhnya mandiri lah dalam hal-hal tertentu saja. Ada ini pendampingan dari orang tua gitu ya, karena memang usianya juga masih 4 tahun ya. Tapi di sekolah dia udah diajarin mandiri Bu. Kalau di sekolah tuh dia mau ambil makan sendiri, nggak disuapin. Bagus ya Bu. Iya. Kemudian ini yang terakhir sih Yanti, apakah itu juga sudah membiasakan anak untuk membantu dan bekerja sama terkait pekerjaan di rumah? Kondisional juga Bu. Kalau misalnya saya suruh bantunya apa kan nggak mungkin ya Bu.
anak usia segini. Iya. Paling saya suruh pas saya nyapu saya minta ambilkan, Kak itu yang di bawah tolong diberesin gitu. Cuma seperti itu saja. Berarti ya salah satunya contohnya nek membersihkan mainannya, Iya, merapikan betul. gitu Iya. sih. Berarti kan minta bantuan ke anak gitu. Iya. Mungkin hanya itu Yanti yang kami tanyakan terkait dengan perkembangan moral anak itu. Tadi Mbak Danes ya, Mbak Danes tadi pintar sekali, sudah bisa doa, ya. Doa sebelum tidur, doa mau makan, ya, ternyata sudah bisa, terus sudah bisa juga mengikuti gerakan sholat ya, walaupun kadang sholatnya tidak terus dari awal sampai akhir gitu, tapi sudah mau mengikuti gerakan sholat itu sudah sangat luar biasa untuk anak usia 4,5 tahun. Ya. Ya, terima kasih Bu Yanti dan juga Mbak Danes atas waktu dan kesempatannya serta kesediaannya untuk kami wawancarai terkait dengan perkembangan moral dari putri Ibu Mbak Nes. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku.